itu ada pemalsuan cek, ya, pemalsuan cek, perubahan nominal, pemalsuan tanda tangan. Kemudian penggelapan itu ada transaksi-transaksi yang banyak tidak diketahui oleh klien kami. Ternyata ini dilakukan ke beberapa rekening dari beberapa bank. Jadi satu bank aja ada beberapa rekening. Ya, dan ini ternyata kita terungkap, kita telusuri sudah berlangsung selama hampir 9 tahun. Silakan saja laporan yang sudah dilayangkan termasuk dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami, pasal berlapis, monggo. Tapi ingat, dalam hukum pidana kita ada asas yang menyatakan bahwa actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, maka dia harus membuktikan. Silakan buktikan. Setelah lama jarang terlihat di layar kaca, nama Diana Pungky tiba-tiba kembali menjadi perbincangan. Bukan karena karya terbarunya, melainkan karena dugaan kasus yang justru menyeret orang terdekatnya. Artis yang dikenal lewat sinetron Gini Oh Gini ini diduga mengalami kerugian fantastis, yakni mencapai 25,2 miliar rupiah. Diana diduga menjadi korban penggelapan dana dan pencucian uang. Yang paling membuat terkejut, sosok yang diduga terlibat adalah YS, mantan asisten pribadi Diana. Orang yang sebelumnya justru dipercaya untuk membantu mengurus berbagai keperluan pribadinya. Pihak kuasa hukum Diana Pungky menyebut dugaan penyelewengan ini bukan perkara yang baru terjadi. Selama hampir 9 tahun, YS disebut memiliki akses dan kendali terhadap pengeluaran rumah tangga Diana. Hingga pada akhirnya, kepercayaan yang selama ini diberikan justru diduga berujung pada kerugian yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Ibu DP adalah klien kami sejak awal Juli dan sudah melaporkan ke Reskrimum untuk pasal-pasal pemalsuan dokumen, kemudian penggelapan dan penggelapan dalam jabatan, kemudian juga tindak pidana pencucian uang. Ternyata ini dilakukan ke beberapa rekening dari beberapa bank. Jadi satu bank aja ada beberapa rekening. Ya, dan ini ternyata kita terungkap, kita telusuri sudah berlangsung selama hampir 9 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan berapa data ya yang kita harus kumpulkan. Statement yang disampaikan oleh pihak sebelah bahwa sudah berjalan 9 tahun. Kan jadi pertanyaan besar. Ini kan karena sudah sekian lama, kemudian ada bicara soal 9 tahun. Artinya berarti kan sudah cukup lama kalau memang statement disampaikan itu betul terbukti ya. Nah, kan secara logika saja, kenapa sebelumnya tidak ada yang mengecek atau mengontrol? Sementara setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh klien kami selalu dia sampaikan kepada DP. Di tengah ramainya dugaan yang dialamatkan kepada YS, mereka akhirnya membuka suara. Melalui kuasa hukumnya, YS tegas membantah jika dirinya disebut mengambil atau menggunakan dana tanpa sepengetahuan Diana Pungky. Justru, mereka menyebut ada hal yang selama ini belum banyak terungkap. YS diklaim sudah bekerja dengan Diana sejak 1993 atau kurang lebih selama 3 dekade. Selama itu pula, setiap urusan keuangan yang ditangani YS disebut selalu berdasarkan arahan dan koordinasi dengan Diana. Artinya, pihak YS menilai pengeluaran yang kini dipermasalahkan bukanlah keputusan sepihak. Klaim inilah yang kemudian menjadi bantahan atas tuduhan yang dialamatkan kepada YS. Lantas, sebenarnya seperti apa pengelolaan dana yang selama ini terjadi di antara keduanya? Oke, begini, perlu kami tegaskan di sini bahwa menurut keterangan klien kami, bahwa setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh klien kami terkait finansial, semua itu dia berkoordinasi dengan pihak DP. Segala macam pengeluaran, termasuk pengeluaran rumah tangga, dan pengeluaran untuk yang namanya pribadi DP sendiri. Dan kemudian memang ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar daripada kebutuhan rumah tangga dan juga DP pribadi. Dan kemudian kami punya bukti itu.
kami akan ketika nanti kami akan diminta oleh pihak Polda Metro Jaya, itu akan kami berikan. Silakan, itu kan masih keterangan sepihak. Artinya berarti semua narasi yang dibangun itu harus dibuktikan. Tapi kami juga punya bukti-bukti yang untuk membantah itu. Sekali lagi kami katakan, ini kan fakta. 33 tahun lamanya klien kami bekerja pada saudari DP. Artinya memang bicara kepercayaan, sudah dikasih kepercayaan, termasuk finansial. Kan kita secara logika, uang DP. Berarti setiap pengeluaran, ini kembali lagi menurut klien kami ya, semua dia koordinasikan dengan pihak DP. Dan ada banyak yang pengeluaran, kan pengeluaran bukan cuma dari DP pribadi. Tadi rumah tangga, bahkan ada pengeluaran di luar daripada dugaan. Dan itu atas perintah dari DP. Namun, pihak Diana Pungki merasa tak sembarang melontarkan tuduhan. Mereka mengaku sudah memegang sejumlah bukti yang dianggap bisa memperkuat dugaan tersebut. Perkara ini disebut mulai terungkap pada awal April 2026. Saat itu, YS diduga melakukan sejumlah tindakan yang kini dipersoalkan, mulai dari dugaan memalsukan cek, mengubah nominal, hingga memalsukan tanda tangan. Tak berhenti di situ, dana yang diduga berasal dari penggelapan juga disebut sempat disamarkan dan dialihkan, sehingga membuat perkara ini semakin rumit. Bagi Diana Pungki, apa yang terjadi bukan sekadar soal kerugian materi. Ada rasa kecewa dan terpukul karena orang yang selama ini dipercaya justru diduga terlibat dalam masalah tersebut. Lalu, jika pihak Diana mengaku sudah memiliki bukti, bagaimana YS menjawab dugaan pemalsuan dokumen dan aliran dana yang ditujukan kepadanya? Itu ada pemalsuan cek, ya, pemalsuan cek, perubahan nominal, pemalsuan tanda tangan. Kemudian penggelapan itu ada transaksi-transaksi yang banyak tidak diketahui oleh klien kami, Bu DP ya, karena memang dia dipercayakan untuk mengurus keperluan pengeluaran dari keluarganya klien kami. Itu uangnya cukup banyak dan ternyata tidak dipergunakan sendiri. Nah, dipergunakannya macam-macam yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, pengalihkan, merubah, mentransfer, menyamarkan, unsur-unsur itu terpenuhi. Makanya hasil konsultasi kita dengan pihak Polda terpenuhlah unsur itu. Hasil konsultasi itulah yang jadi pasal yang kita laporkan. Ya kondisinya biasa-biasa aja. Setelah mengetahui kejadian itu ya shock ya. Pasti. Karena kok sampai begini teganya ini ya, YS ini yang sudah diberikan kepercayaan sekian puluh tahun oleh keluarga, diwariskan ke klien kami, nggak langsung lagi ke ibunya dulu, baru ke dia. Nah itu shock dan sempat jadi ya kesehatannya terganggu ya, susah tidur. Tapi setelah ditangani secara baik oleh kepolisian, beliau tenang sekarang dan beraktivitas lagi. Makanya sekarang ini juga agak sulit ditemui karena udah syuting lagi kita. Jadi sudah mulai beraktivitas. Silakan saja laporan yang sudah dilayangkan termasuk dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami, pasal berlapis, monggo. Tapi ingat, dalam hukum pidana kita ada asas yang menyatakan bahwa actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, maka dia harus membuktikan. Silakan buktikan. Kan ini masih panjang. Dan juga kami juga sampaikan di situ bahwa semoga kami berharap pihak penyidik Polda Metro Jaya betul-betul transparan dalam menangani perkara ini. Bicara TPPU tentu harus didahului dengan predikat crime-nya dulu. Pasal yang diutamakan. Kan begitu. Nah, sekarang kita bicara soal, ini kan lagi dalam pengujian, diuji oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kita percayakan kepada pihak kepolisian. Saya katakan tadi, makanya kami berharap pihak Polda Metro Jaya betul-betul transparan, terbuka. Kami di sini kan, kami kan terlapor. Kami sifatnya menunggu. Tentunya memang tugas kami adalah membantah daripada tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada kami. Tentunya dengan bukti juga. Dan kemudian perlu juga kami tegaskan di sini bahwa asas dalam hukum pidana juga ada yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya buktinya harus terang, jelas, dan transparan. Kira-kira begitu.
Bukan malah mundur, pihak YS justru terlihat santai menghadapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Melalui kuasa hukumnya, mereka bahkan menantang pihak Diana Pungki untuk membuktikan seluruh tuduhan tersebut secara hukum. Menurut mereka, berbagai dugaan yang selama ini muncul tentu harus dibuktikan, bukan sekedar disampaikan ke publik. Terlebih, dalam proses yang berjalan saat ini, status YS disebut masih sebatas saksi untuk menjalani klarifikasi di Polda Metro Jaya. Memang itu kan statement yang mereka bangun, ya kan. Namun perlu diketahui bahwa kami selaku kuasa hukum terlapor sampai saat ini belum ada tindak lanjutan. Artinya pihak kepolisian belum ada surat apapun. Namun pihak kepolisian hanya pada tanggal 29 Juli 2026 klien kami datang atau hadir ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Kami di sini posisinya ya sebagai terlapor, dan pada tanggal 29 Juli 2026 klien kami hanya sebagai saksi, yang dimana saksi itu hanya baru proses penyelidikan. Artinya pihak kepolisian lah yang menentukan atau menemukan dua alat bukti yang sah. Sampai hari ini kami menyatakan bahwa tidak ada hasil dari pihak kepolisian, gitu. Hanya status klien kami hari ini tetap sebagai saksi. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.